Selamat malam, perkenalkan saya Ahmad bin Hadi, dari Departemen Arsitektur Lanskap PB University. Saat ini saya akan menjelaskan bagaimana mengolah udara drone menjadi model di Agisoft. Pada bagian gambar ini ya, kita bisa lihat sebuah 3D model, surface model dari suatu lahan pertanian sawah. Nah ini hasil 3D model ini didapatkan dari foto udara unmanned aerial vehicle, drone dengan tipe DJI Phantom 4 ya. Dan di sini menggunakan software aplikasi drone deploy di HP. Nah, kemudian kita mendapatkan fotonya dengan track yang sudah ditentukan, diperoleh foto-foto udara dari drone. Nah, kemudian foto udara drone tersebut diolah menggunakan software dengan nama Agisoft ya. Dan malam ini kita belajar mengenai Agisoft. Adapun tahapannya antara lain, pertama import foto drone ke Agisoft, kemudian align photos, kemudian membuat titik-titik dari permukaan atau build dense point cloud, kemudian membuat mesh yang menghubungkan antara point tersebut, kemudian pemberian texture, kemudian membuat tile model, membuat digital precision modeling, kemudian membuat ortho mosaik sehingga tercipta satu foto yang hasil penggabungan dari foto-foto drone yang diambil. Kemudian export model. Pada bagian export model ini akan dijelaskan lebih lanjut pada video yang setelah ini. Mari kita masuk ke import foto drone ke Agisoft. Ini adalah tampilan dari Agisoft, di mana di sini ada standar menu pull dan menu dari pull down menu dari software-software dengan standar Windows ya. Ini ada file, edit ya. Klik di sini ada menu-menu di bawahnya. Yang menjadi khasnya di sini adalah bagian workflow, model, foto, ortho. Nah, di sini adalah dan juga tools ya. Ini di sini adalah yang perintah-perintah, kumpulan perintah di pull down menu yang khas dari Agisoft. Kemudian di sini ada perintah toolbar new, open, save, undo, redo, select, ya, select pakai rectangle, zoom, menggeser-geser model, untuk dari model, kemudian dan lain sebagainya ya. Ini tampilan model. Kemudian juga ada reference yang menunjukkan ada ya dari foto-foto yang telah. Kemudian di sini adalah jendela dari foto-foto yang di-upload, dan juga di sini adalah tampilan dari video modelnya kan. Ya. Mari kita mulai ya. Langkah pertama adalah pastikan kita sudah save dulu file ini sebelum kita mulai ya. Kita bisa save seperti biasa ya. Dan kita bisa membuat file misalnya turun 2 ya. Kita save di folder kita, save. Ini saya rekomendasikan karena biar kita biasanya mengikuti workflow itu lupa ya. Dan kita masuk ke langkah pertama sesuai yang ada di PowerPoint tadi ya. Ya, ini kita masuk tahap pertama, import foto drone ke Agisoft. Bagaimana caranya? Ini pada bagian workflow kita bisa add photos atau add model, add folder ya. Nah, di sini saya pilih pilihan add photo ya. Nah, mengapa saya lebih prefer itu? Karena kadang ada foto yang diambil dan foto drone masih ada di darat, jadi kita tidak perlu select. Yang kita select adalah foto-foto yang sudah menunjukkan foto dari drone tegak lurus ke bawah.
itu pada waktu sudah terbang. Nah, kita bisa klik di bagian depan, kemudian kita klik yang paling akhir. Nah, ini sehingga benar-benar foto yang terpilih. Nah, kalau kita sudah pastikan itu, ya di sini ada nama-nama filenya DJI Note 15 ya, dan sebagainya, termasuk juga STIF datanya di sini itu ada. Saya memiliki dari DJI Note 15 sampai 0035. Nah, ini kita mungkin nama di pemirsa ya mungkin berbeda, mungkin saja berbeda namanya, tapi saya menggunakan DJI, jadi awal nama awalannya adalah DJI. Dan kalau sudah terpilih, kita klik open. Nah, kemudian kita lihat di sini ini adalah titik-titik di mana drone tersebut mengambil foto. Nah, jadi sebagai informasi, drone ini menggunakan drone deploy ya, diterbangkan menggunakan deploy, software aplikasi HP ya, dan di situ sudah ditetapkan jalur terbangnya, dan dalam jalur terbang tersebut drone akan mengambil foto-foto ya, foto-foto dari lahan tapak kita dengan lintasan yang sudah ada. Nah, itu foto-fotonya yang dari sini 015, 16, 17, 19, kemudian drone itu berbelok ke sini, ya dia ngambil foto terus dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kita lihat ini, nah ini ya. Nah, ini adalah foto sudah ditempatkan ya. Foto ini 015 ini, 016 ini, dan seterusnya ya sampai 035. Baik, selanjutnya kita masuk ke tahap yang berikutnya, ya, yang kedua yakni line. Nah, line foto ini, setiap foto-foto ini kemudian disusun sedemikian rupa hingga dapat membuat sebuah permukaan. Nah, ingat bahwa drone ini adalah posisi drone, posisi pengambilan foto, ya, posisi pengambilan foto, dan setiap foto itu yang diambil adalah di surface ya, bagian surface permukaan tanah, dan setiap foto itu memiliki selisih ketinggian dengan ketinggian drone ya pada waktu mengambil foto. Nah, disitulah yang perbedaan ketinggian tersebut. Kalau misalnya suatu permukaan lahan itu memiliki surface yang menggunung, maka dia akan selisihnya akan selisih jarak antara drone terhadap ground level sampai naik dan seterusnya, itu sehingga membuat sebuah surface gitu ya. Nah, foto-foto ini perlu untuk di align. Kita masuk ke workflow align photos. Kita pakai pilihan low saja karena kemampuan komputer itu tidak begitu tinggi ya di sini, jadi kita pakai low saja. Oh, namun kalau misalnya Anda bekerja untuk yang ketelitian yang lebih tinggi, Anda bisa klik di sini dan pilih jadi medium, high, highest, atau mungkin lowest ya, yang bawahnya. Kalau sudah, nah ini kita bisa lihat cek advance ini ya, di point limit ada 40.000, type point limit ada 4.000, ini bisa diubah-ubah, silakan diubah dan speknya nanti, dan silakan silakan pemirsa untuk mengubah. Nah, sementara kita pilih dulu, kita pilih low saja dan kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu Agisoft akan melakukan processing ya, di sini melakukan processing. Di sini estimating camera location, dan ini ya. Jadi ini adalah drone mengambil foto, dan ini sebenarnya adalah surface-nya itu ada di sini. Surface-nya ini ada di sini. Ini sekali lagi ini adalah titik pengambilan dan jalur drone terbang ya. Jadi kalau kita lihat ini berarti 0,0 itu ya. Ini kita klik sini yang jadi kendaraan, nah ini posisi titik 00. Dan kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya drone dengan sensornya ya bisa melihat jarak distance ya dari drone ini ke titik ground level.
kita select semuanya. Salah satu tadi sudah select. Nah, kita masuk ke tahap berikutnya. Tadi yang kedua kita sudah. Nah, sekarang kita build dense point cloud. Ya. Nah, sekarang kita mencoba untuk membuat point cloud dari permukaan. Ya. Jadi permukaan surface itu kita buat point clouds-nya. Dengan cara workflow di bawahnya align point, align photos, kita masuk ke build dense cloud. Dan di sini ada pilihan juga ultra high, high, medium, low, lowest. Nah, kita pilih low saja katanya. Oh, karena kalau misalnya medium itu sudah lama sekali ya ininya prosesnya. Kita klik OK. Nah, ini ya komputer bekerja, bisa lihat bagaimana lamanya drone mengolah Agisoft ini mengolah data drone ya. Jadi ini pada settingan low. Bagaimana kalau medium ya silakan dicoba sendiri. Nah, kita menunggu. Ini hampir selesai. Ya. Nah, di sini yang kita lihat di sini ternyata titik-titiknya sudah banyak. Nah, kalau kita lihat di sini jumlah kameranya itu hanya satu ya, titik foto kamera drone-nya itu ada 21. Kemudian di sini untuk dance cloud-nya ya, ini tercipta 676.183 poin titik ya, titik dari surface yang membentuk permukaan ini. Titik-titik-titik dulu. Nah, baru setelah itu kita masuk ke tahap selanjutnya. Di tahap selanjutnya ada build mesh. Jadi dari masing-masing titik tersebut kemudian dibuat sebuah mesh surface ya, yang menghubungkan titik-titik tersebut. Mari kita lakukan dengan cara tahap workflow selanjutnya setelah Dance Cloud ya, ini build mesh. Nah, tetap dengan settingan low. Kita klik OK. Nah, di sini Agisoft sudah mulai jalan lebih lambat. Kita tunggu. Ya, mudah-mudahan selesai ya. Nah, ini generating mesh, ini sudah 94% berhasil. Nah, sekarang sudah 100% berhasil. Sekarang ya, membuat meshnya. Nah, ini adalah hasilnya. Ini adalah hasilnya. Dan mesh itu sudah terlihat itu ya. Jadi ini sudah menghasilkan sebuah model 3 dimensi, namun ini masih belum ada teksturnya ya. Kita masuk ke tahap kelima, yakni build tekstur yang lebih detail lagi ya. Jadi tekstur itu setiap properties material dari setiap bentukan ini kita masukkan sehingga nanti akan tercipta tekstur. Nah, caranya adalah workflow, setelahnya build mesh, kita build tekstur. Nah, kita ikutin default saja. Tapi sebelum ini saya rekomendasikan pemirsa untuk save dulu. Save dulu pekerjaannya. Baru setelah itu kita masuk ke build texture. Kemudian kita klik OK. Nah, ini prosesnya lebih lama ya. Kita perlu menunggu. Sementara kita menunggu, saya pause dulu recording. Nah, baik, di sini tekstur sudah diaplikasikan dan sebenarnya di sini kita sudah punya 3D model ya, dengan 20.000
surface ya, faces ya. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya ini terdiri dari face ya. Oleh sebab itu ini surface model ya. Nah, sebenarnya dia dari face ya, atau surface. Nah, itu sebanyak 20.000 faces dengan quality adalah low. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan selanjutnya. Ya, ini di sini build type model. Nah, dalam build type model ini dibuat tekstur yang lebih detail ya. Nah, kita kembali ke Microsoft. Nah, di sini jangan lupa save dulu. Oke, dulu. Nah, baru setelah itu kita flow, kita ke build file model. Ini memberikan detail tekstur yang lebih halus lagi. Kita klik OK. Nah, ini akan lama prosesnya, harus pause dulu ya. Baik, type modelnya tadi sudah selesai ya. Nah, tadi sudah melewati type model, hanya mungkin ada kesalahan teknis ini ya, harusnya ada di sini, tapi ini hasilnya tidak kelihatan ini. Sebentar saya cari dulu ya. Baik, ini adalah hasil dari type model ya. Ini kita dapatkan tekstur yang lebih jelas ya. Di sini bahkan sampai tanaman padi yang baru ditanam pun itu kelihatan titik-titik gridnya ya. Dan di sini juga tekstur tanahnya juga kelihatan. Kemudian tanahnya dan sengnya juga kelihatan. Ya, ini cukup detail ya, dan ini sangat berguna untuk perencanaan landscape, ya, desain landscape. Dan type model itu ada 6 levels ya, di mana resolusinya adalah 2,55 cm pixel. Kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya. Ya, ini di sini membuat digital version modeling. Nah, di sini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa drone ini mengcapture gambar itu dari suatu permukaan lahan dengan ketinggian drone yang sudah ditetapkan. Misalnya kita 60 meter ya 60 meter atau 80 meter 80 meter dari titik awal penerbangan drone. Nah, di situ itu kan ada misalnya rumah atau pohon ya, atau topografi yang menaik, maka dia akan menghitung jarak dari drone, ketinggian drone yang tetap dan jalur yang sudah ditetapkan terhadap surface yang ada permukaan bumi. Nah, sehingga kita bisa melihat ada selisih ya, kalau misalnya ada bagian yang menggunduk ya, atau yang naik seperti itu ya, rounding gitu, maka akan terlihat ketinggiannya. Tapi kekurangannya adalah karena ini digital modeling, maka rumah dan pohon itu juga dianggap sebagai ketinggian gitu ya. Itu kekurangannya. Ini bukan digital terrain modeling, bukan DTM, tapi ini DEM. Ya, tapi anyway kita coba build DEM dengan cara workflow build DEM. Nah, kita oke dulu ya, ini yang ngikutin settingnya, kita oke, dan keluarlah DEM. Nah, kalau misalnya kita klik-klik DEM, ini akan seperti ini ya. Jadi yang merah ini ya, tentu saja pohon, itu tingginya 71,7 meter ya. Dan untuk yang di bawah ini ya, ini sungai ya, 44,5 meter, dan di sini yang hijau 58. Jadi ini tinggi pohon sekitar ada sekitar 13 meter ya, memang sesuai ya seperti di lapangan. Nah, ini ya. Ini adalah digital modeling
kekurangannya adalah ya ini, rumah-rumahnya juga dianggap ketinggian. Tapi yang paling menguntungkan adalah misalnya pematang sawah. Ini kelihatan. Nah, itu yang sangat berguna. Masuk juga sodetan seperti ini ya, kali sodetan seperti itu kelihatan kedalamannya. Itu yang sangat impresif ya dari drone. Kemudian kita masuk tahap selanjutnya, yakni membuat ortomozaik ya, dari ortofoto ya. Ini nantinya akan bisa kita olah bisa kita tampilkan di Google Earth ya. Nah, ini untuk membuat ortofoto, ortomozaik ya, kita tinggal di bawah build them workflow. Setelah build them yakni build ortomozaik ya. Sekali lagi workflow build ortomozaik. Nah, kita klik di sini. Nah, kita mengikuti settingan yang ada untuk melihat gambar mosaiknya. Nah, ini prosesnya cukup lama. Nah, ini saya stop dulu. Ya, ini adalah gambar proses. Baik, ini proses ortomosaiknya sudah selesai. Kalau kita klik foto ortomosaik yang merupakan foto udara ini digabungkan menjadi satu foto ya. Ini ukurannya 688 sampai 4. Kemudian resolusinya adalah 2,5. So ini hasilnya adalah seperti ini. Ya. Jadi disatukan menjadi model ortomosaik ya. Model ortonya. Jadi ini hasil dari ya, kurang lebih demikian. Sekarang kita sudah memiliki 3D model ya, dari gambar foto udara. Gambar foto udara ini kita sudah membuat 3D model dari permukaan lahan ya, di satu area. Nah, kemudian kita masuk ke tahap yang terakhir ya. Ini di sini ada export model. Nah, kalau misalnya kita sudah punya ya seperti ini, maka kita bisa mengekspor model ini dengan cara klik file, kemudian ekspor. Nah, kita mau ekspornya sebagai PowerPoint saja, model, dan lain sebagainya. Nah, ortomosaik atau DM, ya, ortomosaik ini bisa sebagai JPEG, bisa sebagai KMZ, bisa sebagai TIFF juga, PNG. Nah, ini bisa dibuka di software lain, dan bisa sebagai tiles, video package, embed tiles, workbench tiles, dan style. Kemudian DM-nya bisa berupa TIFF, Sputnik, Google Map tiles, dan lain sebagainya. Baik. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari pada video selanjutnya. Nah, misalnya ekspor model, 3D model, maka file ekspor model. Nah, ini kita bisa membuatnya. Ya, selamat malam. Perkenalkan, saya Martin Hadi dari Departemen Arsitektur Lanskap PPI University. Saat ini saya akan menjelaskan bagaimana mengolah udara drone menjadi model di Andisoft. Pada bagian gambar ini ya, kita bisa lihat sebuah 3D model, surface model dari suatu lahan pertanian sawah. Nah, ini hasil 3D model ini didapatkan dari foto udara unmanned aerial vehicle, drone dengan tipe DJI Phantom 4 ya. Dan di sini menggunakan software aplikasi drone deploy di HP. Nah, kemudian kita mendapatkan fotonya dengan track yang sudah ditentukan, diperoleh foto-foto udara dari drone. Nah, kemudian foto udara drone tersebut